A. Jaringan lokal dan internet. Jaringan komputer menggunakan dua buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Perbedaan keduanya ada pada jangkauannya. Jaringan lokal memiliki jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan dengan jaringan internet. 1. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, atau gedung kantor. 2. Internet. Berbeda dengan jaringan lokal yang hanya menghubungkan perangkat dengan jangkauan yang terbatas pada area tertentu saja, misalnya perumahan, perkantoran, sekolah, dan lain sebagainya. Jaringan internet memiliki koneksi dengan cangkupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. 3. Konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiberoptik, maupun kabel twisted pair. Meski demikian, kalian juga bisa terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. Baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode tersendiri. Cara terkoneksi ke jaringan internet. Berikut ini beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kalian terhubung ke dalamnya. A. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel pada umumnya memanfaatkan jaringan kabel, telepon maupun televisi yang terhubung dengan internet. Service provider. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan berkabel. A. Dial-up. Di awal internet masuk ke Indonesia, teknologi dial-up untuk terkoneksi ke internet merupakan metode yang umum digunakan. B. ADSL. Sama seperti pada dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem. C. LAN. LAN termasuk koneksi internet yang banyak dikenal saat ini. Sistem kerjanya ialah menggunakan suatu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui internet service provider. B. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dan perangkat lain. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan nirkabel. A. GPRS. Jenis koneksi internet GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. C. Akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola, sehingga kecepatan akses cukup tinggi. B. Komunikasi data dengan ponsel. Salah satu penggunaan jaringan internet dalam membantu kehidupan sehari-hari ialah sebagai sarana komunikasi, baik melalui ponsel maupun melalui perangkat lainnya. 1. Jaringan komunikasi pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. 2. Komunikasi data dengan ponsel. Ponsel atau handphone merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi kalian untuk saling melakukan komunikasi data antara satu ponsel dan ponsel lainnya. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel, yaitu antara lain koneksi dengan kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi dengan Wi-Fi. C. Proteksi data saat berinternet. Apakah kalian menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi? Tahukah kalian bahwa saat menggunakan media sosial, pesan yang kalian kirimkan itu dienkripsi? Ini artinya setiap pesan atau panggilan yang dilakukan melalui media sosial dienkripsi untuk melindungi pesan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ketika kalian membuka sebuah situs web, kemudian melakukan login ke dalam situs web tersebut dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi,
Apakah kalian tahu bahwa data yang kalian masukkan aman dan tidak mungkin bisa diketahui orang lain? Analisis data. Pengertian perkakas analisis data. 1. Google Collaboratory. Google Collaboratory adalah salah satu lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online. Karena sifatnya yang online, maka pengguna tidak perlu melakukan instalasi dan dapat langsung menggunakan Google Colab untuk menulis program dan melakukan pengolahan data dari internet. 2. Python. Untuk membantu berkomunikasi dengan komputer, kita perlu sebuah bahasa yang dipahami baik oleh manusia maupun komputer. Dalam hal ini, bahasa pemrograman. Secara umum, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program yang akan memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Koleksi data. Aktivitas ini dilakukan untuk mengenal proses analisis data, khususnya dalam hal mengoleksi data dari situs web yang dikenal dengan istilah web scraping. Mari ikuti pembuatan proyek scraping tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Buka Google Collaboratory. 2. Parsing salah satu alamat website lowongan pekerjaan. 3. Olah kode HTML tersebut hingga kalian bisa mengambil data posisi pekerjaannya, instansi yang memberikan pekerjaan, serta gaji yang ditawarkan seperti diperlihatkan gambar 6.17. 4. Terakhir, bingkai data array tersebut ke dalam tabel yang ditampilkan oleh Python seperti diperlihatkan kode pada gambar 6.19. C. Visualisasi data. Aktivitas lanjutan ini dilakukan untuk mengenal visualisasi data. Pada proyek sebelumnya, data website diambil atau scraping dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel adalah salah satu bentuk analisis data dasar. Kita bisa melihat persebaran data secara baris per baris dalam bentuk tekstual. Analisis data dapat dilanjutkan dengan mengubah data tekstur tersebut menjadi data visual sehingga lebih mudah untuk dipahami. Sebelum data bisa diolah dan disajikan menjadi diagram, data tersebut perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam analisis data, proses persiapan ini disebut pra-pemrosesan data. Setelah dipersiapkan, baru kemudian data bisa diolah dan divisualisasikan. 1. Pra-pemrosesan data. Pemrosesan data dilakukan agar data siap untuk diolah. 2. Visualisasi data. Untuk membuat tampilan grafik atau diagram, kita dapat menggunakan library Python yaitu Plotly. 3. Pra-pemrosesan data lanjut. 4. Visualisasi data dengan diagram lain. Setiap diagram dan chart memiliki kegunaan masing-masing sesuai karakteristiknya.